Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Masfufah dengan NIM 1751301, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel jurnal yang diambil dari jurnal Musyarofa, yakni jurnal yang dikelola oleh Institut Pendidikan Indonesia. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kajian jurnal yang diampu oleh Bapak Eka Setia Aldila Alfriansah, MSc. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke review artikel jurnalnya. Baik, langsung saja kita ke review artikel jurnalnya. Di sini jurnal yang saya ambil berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematis dengan autornya Ahmad Muzaki dan Mas Judin. Nama jurnalnya Musyarofa, Jurnal Pendidikan Matematika dengan volume 8 nomor 3 dan tahun terbitnya September 2019. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang nomor 1, yaitu efektivitas judul. Untuk yang pertama yaitu mempresentasikan isi artikel. Iya, tapi menurut saya terdapat sedikit kekurangan dalam judul tersebut, karena ketika dibaca isi artikelnya, penganalisisan kemampuan literasi matematis itu ternyata ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa. Nah, kenapa tidak dituliskan dalam judul tersebut sehingga judulnya menjadi analisis kemampuan literasi matematis ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya informatif dan mengandung highlight. Iya. Kemudian mencerminkan aspek kebaruan, iya, dan tidak memunculkan objek penelitian, iya. Lanjut ke nomor 2, yaitu ada kandungan abstrak. Dalam latar belakang, dalam abstrak ini terkandung latar belakang. Di sini dijelaskan latar belakang dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian untuk tujuan dalam abstrak tersebut terkandung tujuan penelitian, yakni untuk menganalisis kemampuan literasi matematika siswa kelas 11 SMAN 1 Kediri yang ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa. Yang ketiga yaitu ada terkandung metode penelitian. Dalam artikel ini digunakan deskriptif kualitatif untuk metode penelitiannya. Yang selanjutnya ada finding hasil penelitian dari simpulan. Yang pertama, 19% siswa dengan KM tinggi menyelesaikan soal level 4. 66% KM sedang menyelesaikan soal dengan level 3. 15% siswa dengan KM rendah hanya mampu menyelesaikan soal level 1. Nah, untuk implikasinya, subjek penelitiannya yaitu siswa, guru, dan orang tua mampu memahami apa itu kemampuan literasi matematis dan bagaimana pentingnya kemampuan tersebut di abad 21 ini. Yang selanjutnya pembahasan nomor 3 yaitu kata kunci. Kata kunci dari artikel ini yakni kemampuan awal matematis, kemampuan literasi matematis, deskriptif kualitatif. Hal ini menggambarkan isi artikel dengan jelas dan secara garis besarnya serta memenuhi kriteria minimal banyaknya kata kunci, yakni 3 buah. Untuk pembahasan yang keempat yaitu keterbacaan tabel, persamaan, dan gambar. Dalam artikel ini tidak terdapat persamaan, namun terdapat tabel serta gambar. Kalian bisa langsung melihatnya di artikelnya. Di sini terdapat 2 tabel. Yang pertama tabel kemampuan awal matematis dan yang kedua daftar subjek penelitian wawancara. Nah, untuk gambarnya ini merupakan gambar hasil penyelesaian soal yang berkaitan dengan literasi matematis oleh subjek penelitian. Kita lanjut ke pembahasan nomor 5, penggunaan istilah dan ketatabahasaan. Dalam artikel ini, penggunaan istilah-istilah sesuai dengan kebahasaan yang sesuai dengan standar baku KBBI dan juga penggunaan istilah asing dan dicetak miring atau italic dan dalam satu paragraf mengandung beberapa kalimat. Kemudian untuk latar belakang, dalam hal ini peneliti menggunakan prinsip segitiga terbalik dalam menjelaskannya, yang diawali dengan membahas apa itu PISA, bagian-bagian yang dinilai dalam PISA, dan bagaimana hasil Indonesia yang ikut serta sejak tahun 2000 sampai 2012 dengan jumlah perlombaan sebanyak 6 kali. Peneliti kemudian mengaitkan bagaimana kemampuan literasi matematika siswa apabila dikaitkan dengan kemampuan awal matematika melalui penelitian-penelitian orang lain sebelumnya yang pernah melaksanakan penelitian tersebut.
Kemudian yang nomor 7, kecakupan state of the art. Artikel ini mengaitkan dengan pengetahuan baru dan di dalamnya menggunakan referensi state of the art seperti pada Mas Jaya dan Wardono tahun 2018 mengatakan bahwa kemampuan literasi matematis dapat meningkatkan sumber daya manusia, serta menurut Abdus Sakir tahun 2018 kemampuan literasi matematis tidak hanya melibatkan penggunaan prosedur-prosedur tapi menuntut dasar pengetahuan dan kompetensi serta rasa percaya diri untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut nomor 8, ada kejelasan gap analysis. Artikel ini menjelaskan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya dan mencantumkan apa yang harus dilakukan dan terdapat dalam pendahuluan, yakni di lain pihak, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan Rahmat pada tahun 2017, siswa yang berkemampuan sedang dan tinggi hanya bisa menyelesaikan soal pada level 3, sedangkan siswa yang berkemampuan rendah hanya bisa menyelesaikan soal pada level 1. Kemudian nomor 9, ada kejelasan tujuan penelitian. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa artikel ini ingin menganalisis bagaimana kemampuan literasi matematis siswa kelas 11 SMAN 1 Kediri apabila ditinjau dari kemampuan awal matematika. Lanjut nomor 10-11, ada metode dan hasil penelitian. Untuk metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan literasi matematis. Nah, untuk hasilnya atau pembahasannya di langkah pertama itu ada proses. Nah, dalam proses ini pengumpulan data diambil dengan pengamatan secara langsung dan wawancara kepada subjek. Kemudian untuk pelaksanaannya pada bulan Mei tahun pelajaran 2018-2019 di SMA Negeri 1 Kediri yang berlokasi di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian untuk subjeknya itu kelas 11 SMA Negeri 1 Kediri yang terdiri dari 26 siswa. Nah, dari 26 siswa dipilih 6 siswa yang terdiri dari 2 KM tinggi, 2 KM sedang, dan 2 KM rendah. Kemudian untuk nomor 12 ada pembahasan dan hasil penelitian. Nah, dalam artikel ini, pada bagian pembahasan dan hasil penelitian ini mampu menjawab apa saja masalah yang menjadi latar belakang penelitian, yakni bagaimana kemampuan literasi matematika pada siswa kelas 11 SMAN 1 Kediri yang ditinjau dari kemampuan awal matematika, yang mengingat betapa pentingnya kemampuan atau kompetensi matematis siswa yang bukan hanya mampu berhitung saja, melainkan mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Lanjut ada nomor 13, yaitu simpulan. Nah, di bagian simpulan ini cukup menjawab tujuan dari penelitian, yakni ingin menganalisis kemampuan matematis siswa yang ditinjau berdasarkan kemampuan awal matematika. Seperti yang dijelaskan dalam artikel ini, yakni dapat disimpulkan secara umum siswa baik yang tergolong KM tinggi, KM sedang, maupun KM rendah memiliki kemampuan literasi matematis yang rendah. Hal ini dijelaskan karena siswa hanya mampu menyelesaikan soal yang masih terbiasa dengan jawaban prosedural dan sifatnya konkret serta soal-soal rutin. Nah, untuk 14-16 ada daftar pustaka, nisbah acuan primer, derajat derajat kemuktahiran. Nah, untuk nomor 14 yaitu ada daftar pustaka. Pada artikel ini masih digunakan APA Style edisi 6. Namun masih terdapat kekeliruan penggunaan titik dan atau komanya. Seperti contohnya pada setelah nomor isu. Kan di situ seharusnya memakai tanda koma. Namun ada juga sebagian yang menggunakan tanda titik. Jadi dalam penggunaan daftar pustaka ini penggunaan titik dan komanya itu tidak konsisten. Kemudian untuk nisbah acuan primer. Nah, untuk nisbah acuan primer ini jadi referensi yang digunakan dan diambil dari jurnal itu terdapat 12 referensi jurnal. Dan apabila dihitung ternyata menghasilkan 60% atau kurang dari 80%. Kemudian untuk derajat kemuktahiran, seluruh referensi yang diambil itu yang digunakannya itu kurun waktunya itu 10 tahun terakhir. Nah, dalam daftar isi ini semuanya tahunnya 10 tahun terakhir. Jadi derajat kemuktahirannya itu lebih dari 80%, artinya tergolong pada baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.